Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman penjelajah sejati. Juga terima kasih kepada Ki Jaya dan Ki Jagat yang sudah datang menemani konten kita hari ini. Yang mana kali ini Ki Jagat dan Ki Jaya akan berbagi pengalaman masing-masing di dalam dunia spiritual dan pengalaman hidupnya dalam mencari ilmu spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, dan saya ucapkan terima kasih juga pada pemirsa channel Penjelajah Sejati. Semoga pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada diberikan kesehatan, kekuatan, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat para pemirsa yang menonton, dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya nanti yang membuat penonton tersinggung atau kurang berkenan. Dan kali ini saya sebagai MC-nya, berhubung tempatnya nggak terlalu lebar, jadi saya di belakang kamera saja dan bertanya. Baik, langsung saja saya akan bertanya kepada masing-masing dengan pertanyaan yang sama. Tujuan Aki untuk mencari atau mendalami ilmu spiritual, tadinya Aki hanya ingin memperbaiki ibadah Aki, tidak ada tujuan lain. Seiring dengan waktu, selama menjalani ibadahnya, tentunya ujian, cobaan segala macam berdatangan. Hingga akhirnya perjalanan spiritual ini Aki tekunin melalui jalur ibadah, memperbaiki ibadah, dan mulailah terbuka alam sebelahnya atau dimensi lain. Begitu. Nah, jadi pertama-tama saya dalam menjalani perjalanan spiritual ini, sebelumnya saya tidak ada niatan. Kenapa saya bilang tidak ada niatan? Karena sebelumnya itu saya benar-benar dari manusia yang kurang baik. Saya baru menemukan jalan spiritual ini setelah saya mengalami mati suri. Itu ada di episode yang pertama. Setelah saya mati suri itu, barulah terbuka dimensi yang lain, sama seperti Ki Jaya. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, terima kasih. Pada saat proses perjalanan spiritual ke dimensi lain, satu, kita sering bermeditasi malam, ibadah malam, mandi malam. Setelah bermeditasi, kita sadar tidak sadar keluar, ada di pinggir laut, ketemu aki-aki yang ada di gubuk. Tapi ya aki-aki itu pada saat diberi salam tetap menyapa, tapi tidak banyak bicara. Kembali lagi, keluar lagi di hutan, balik lagi, keluar lagi, sering keluar kemana-mana, nggak tentu arah. Akhirnya kita coba tetap di dalam, sambil memfokuskan diri, menenangkan, yang akhirnya muncullah tampilan-tampilan yang semodel seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itulah adalah tampilan proses pembuangan nafsu diri kita yang terdahulu di zaman dulu Aki nggak benar. Jadi perwujudan itu muncul karena nafsu, dengan membuang nafsu itu secara tanpa sadar.
kita bermeditasi, tampilan seperti itu, kita terus memahami semua dengan meditasinya, merenung, mengkaji diri, mengkaji rasa. Sampai sekarang ya akhirnya Aki mengerti makna dari yang tadi kesana kesini kesana atau tampilan, ada makna tersirat yang bisa dijelaskan nanti. Mungkin itu dulu pengalamannya. Baik, pengalaman saya bermula seperti yang sudah saya bilang tadi, dimulai dari mati suri. Dari mati suri saya itu, selang beberapa bulan, saya diketemukan oleh guru-guru saya, guru silatan, guru ngaji, dan guru ilmu-ilmu hikmah, termasuk dari pihak keluarga saya, guru hikmahnya, almarhum. Nah, dari lampahan itu, saya dikasih sebuah zikiran atau wiridan. Wiridan itu dimana intinya semua untuk ibadah dan untuk benteng diri saya dan untuk pengobatan. Saya sama sekali belajar spiritual murni untuk beribadah dan untuk pengobatan, untuk menjaga diri dari serangan-serangan yang tidak terduga. Dalam proses lampahan saya itu, saya menjalani yang namanya tirakat berpuasa. Berpuasa selama berbulan-bulan. Selama puasa itu, saya banyak mengalami kejadian-kejadian gaib. Baik itu namanya binatang-binatang yang datang ke rumah, binatang-binatang aneh seperti kelabang dibunuh tapi darahnya berwarna biru, lalu kalajengking dibunuh darahnya berwarna hijau. Itu kan sudah tidak termasuk seperti binatang-binatang pada umumnya. Binatang pada umumnya darahnya adalah merah, tapi ini berwarna-warni. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk gangguan banyak. Seperti kita setelah menjalani meditasi, wiridan segala macam, kita santai ngerokok sambil bertafakur, sambil ngobrol dengan batin. Tengah malam, apapun serangan pasti terlihat, pasti diperlihatkan. Tiba-tiba ada seperti lintah dua masuk dari celah-celah, tapi ada matanya begini. Pada saat dilihat, dia mundur jalannya. Berikutnya seperti itu lagi. Tiba-tiba ada di sebelah. Dilihat tetap ada matanya seperti begini dua. Lihat mundur. Karena dipikir, wah lintah ini kita cari garam aja, kasih garam. Leleh. Nah, nggak lama lagi ular besi tiba-tiba ada di lantai. Ular besi yang kecil mengkilat. Ambil, buang. Besoknya ada lagi begitu. Ambil, buang. Seterusnya sampai berhari-hari ada lagi di dalam kamar, lintah lagi. Entah lintah, entah apa, pokoknya seperti lintah. Ada mata ini begini, kayak apa sih kalau yang mata begitu dua? Kalau dilihat dia pasti jalan mundur. Karena setahu Aki, serangan-serangan gaib atau santet atau teluh, dia tidak akan bisa nembus secara langsung bila tidak ada syariatnya. Syariatnya mungkin dia dari binatang itu, dia nempel biar bisa masuk ke dalam benteng kita. Karena apa? Pada saat di rumah atau kita sering meditasi, sering berwirid, sering mandi, sering sholat malam, itu rumah kita akan dibentengi dengan aura itu. Pada saat ada serangan, dia tidak akan bisa masuk. Tapi kalau ada syariatnya, syariat raga, artinya binatang itu jadi syariat untuk ditumpangi masuk, biar bisa nembus pertahanan. Karena
dari kepekaan atau dari refleks kita, pada saat dia dekat ada, kita langsung lihat. Pada saat dekat langsung lihat. Tiba-tiba di depan muka. Saya pikir ini udah suatu keanehan. Tapi kayak akhirnya tetap bijak. Ambil, buang. Seperti yang tadi satu garam meleleh. Kalau dilihat dari serangan-serangan itu, biasanya kalau orang sedang menjalani spiritual, banyak yang ingin mencoba. Karena Aki selalu berbaik sangka, selalu anggap itu nggak jadi masalah, udah losin aja. Mungkin baru itu yang Aki jelaskan. Masih banyak lagi nanti yang akan dijelaskan. Oke, baik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, beberapa memang ada serangan yang berbentuk binatang sebagai syariat. Lalu saya akan menjelaskan ujian saya selanjutnya, cobaan saya itu ada di keluarga, di mana keluarga saya dibuat babak belur sini berpikiran negatif dengan apa yang saya pelajari, padahal mereka tidak tahu bagaimana saya belajar, bagaimana saya mengikuti apa kata hati saya dan petunjuk. Setelah itu ujian dari guru saya pun, di mana guru saya pun berpikir saya ini terlalu banyak guru, ya istilah kata, tidak fokus dengan satu guru. Jadi saya nyamplok 1, 2, 3. Padahal itu saya mencari guru sesuai apa yang saya kata hati. Saya tidak menyesuaikan apa kata orang. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau dibilang butuh berapa lama, sangat lama. Karena apa? Pada saat kita akan menjajak tapakan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, tapakan yang pertama akan diuji dengan ujian yang ya mungkin dari keluarga, entah dari lingkungan, entah dari teman. Kalau kita lulus tapakan pertama, masuk ke tapakan kedua, itu ujiannya mungkin lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Jadi kenapa tapakan kita harus buat dengan tahapan-tahapan ini? Pada saat ujian itu sangat besar, kita nggak jatuh langsung ke bawah, tapi kita masih kuat di tahapan yang berikutnya. Kesulitan, satu, kita diuji rasa malas, diuji ekonomi, diuji segala macam, itu yang membuat kita goyah. Tapi kalau kita sudah membuat tapakan dari awal, entah dari memperbaiki ibadahnya, puasa wetonnya, puasa ininya, semua kita bentuk tahapan itu untuk tapakan. Kedepannya jalannya agak mudah, walaupun di sininya pontang-panting untuk naik ke atas. Memang sangat berat untuk mendalami ilmu kebatinan, apalagi dimasuk dimensi lain. Itu sangat berbahaya dan nyawa bisa taruhannya. Ya begitu. Jawaban saya kurang lebihnya sama dengan Ki Jaya. Mungkin saya tambahin sedikit dengan pengalaman pribadi saya. Jadi, untuk pengalaman spiritual saya sendiri, saya berdasarkan apa kata hati saya. Seperti yang sudah dibahas di part sebelumnya, saya seperti ada yang membimbing, yaitu leluhur saya yang berbeda dimensi dengan saya. Jadi dia selalu berbicara pada saya tapi tanpa adanya wujud. Saya sudah bertanya ke beberapa guru, itu merupakan bagian dari turunan saya dan gak bisa dihilangkan. Insya Allah dia akan menuntun kamu. Tapi ingat, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya jin ada seburuk-buruknya manusia. Karena itu termasuk, leluhur saya juga termasuk golongan jin. Tapi jin seperti apa? Wallahu a'lam bishawab, karena kita tidak ada yang tahu wujud asli dari jin tersebut. Nah, dalam perjalanan saya itu tersebut, saya tafakur, saya berzikir, saya berwirid, sampai akhirnya saya berbicara dengan diri saya sendiri. Dengan saya melihat dua gambaran, dua mata koin, dua sisi mata koin, baik dan buruk. Di mana perbuatan baik saya berbicara terhadap diri saya, teruslah bersedekah dan berselawat, tutupi kejahatan dan kebaikan. Sementara perbuatan sisi saya yang jelek
menganjurkan saya untuk terus berbuat maksiat, berbuat zina, berbuat angkara murka dengan tujuan menguasai raga saya. Dalam pelampahan saya ini, saya mendapatkan 7 tingkatan hawa nafsu yang harus saya bisa kendalikan untuk mencapai ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'u radiyatun mardiyah. Seperti itu kurang lebih. Ya, terima kasih. Kalau untuk kesurupan akan lebih mudah menanganinya apabila batin kita terbuka. Jika batin kita terbuka, kita akan melihat siapa yang akan menyerupinya dan tingkatan apa yang menyerupinya. Karena semua tingkatan ada. Jika yang menyerupinya tingkatan lebih tinggi dari kita lebih baik minta bantuan pada yang lebih kuat lagi. Artinya, kalau kita di atas dia, kita hanya mendoakan, membuat air, kirimin Fatihah pada namanya, tarik, kasih minum, beres. Mudahnya. Ada cara lain dengan ditotok atau dipijit, itu ada. Tapi lebih mudahnya apabila kita bisa melihat apa yang memasukinya dan kita bisa lihat yang tingkatannya, kita bisa tarik dia, langsung kasih minum untuk membersihkan toksin yang tertinggal dari gaib tersebut. Terima kasih. Jadi untuk pengalaman saya pribadi itu, saya menemukan 2 versi kesurupan. Yang pertama, kesurupan dari makhluk-makhluk seperti yang ada di luar, seperti roh-roh atau sukma-sukma yang tidak tenang, para kayangan atau yang biasa disebut kuntilanak, genderuwo, dan sebagainya. Yang kedua, itu kesurupan berupa kiriman atau santet, yang dimana kesurupan kedua ini sangat sulit disembuhkan karena santet berbagai bentuk macam, jenisnya, dan metodenya. Ada yang pakai binatang, ada yang pakai benda yang dimasukkan ke dalam tubuh, dan lain-lainnya. Nah, yang mudah ini yang pertama kesurupan dari makhluk-makhluk kayangan atau makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang biasa ada di sekitar kita seperti kuntilanak, pocong, dan sebagainya. Seperti yang sudah Kijaya jelaskan, untuk makhluk-makhluk yang pertama ini mungkin mudah. Meskipun kita belum memiliki mata batin ataupun kita memiliki mata batin sekalipun, tapi kalau orang itu memiliki garis keturunan, walaupun garis keturunan itu belum sempurna dan dia yakin dengan Tuhannya, insya Allah bisa dibantu sembuhkan. Untuk yang kesurupan yang pertama, yang dari makhluk-makhluk biasa. Tapi kalau untuk santet ini tidak bisa. Santet ini harus orang yang benar-benar memperdalami dan mempelajari keilmuan kebatinan. Dan dalam prosesnya ini, saya sendiri pun mengalami banyak sekali gonjang-ganjing kehidupan. Banyak sekali saya menghadapi yang saya menemukan seorang pasien. Saya pikir dia adalah sebuah kesurupan biasa, tapi ternyata dia terkena serangan guna-guna, dan itu serangan itu pun berbalik kepada saya. Tapi alhamdulillahnya, ilalahnya, saya ada yang bantu, yaitu guru saya, dan alhamdulillah dari karuhun saya, sehingga saya tidak ikut terkena serangan atau dampak dari santet tersebut. Nah, dalam kita menyikapi ujian hidup atau masalah-masalah kesurupan itu, lebih baiknya kita bersihkan hati, bersihkan pikiran, dan yakin kalau bangsa jin tidak lebih hebat dibandingkan dengan bangsa manusia, karena mereka tidak memiliki raga, karena mereka hanya berbentuk seperti cahaya atau seperti bola api. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Kita hodam ambil dari amalan istiqomah aja, atau dari keturunan kita yang mudahnya. Kalau kita ingin tetap hidup berdampingan dan sejalan dengan keturunan kita, satu yang seperti Aki bilang, benahi ibadahnya, karena manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah, tidak untuk lain.
Jin yang ibarat kata tidak beribadah atau membangkang itu termasuk dari bagian iblis, karena iblis sombong dan membangkang. Kuncinya di dalam diri kita penuh dengan nafsu. Memang di raga kita penuh dengan nafsu amarah, nafsu iri, nafsu dengki. Itu memang sudah manusiawi. Kalau kita bisa mengendalikan nafsu-nafsu itu ke dalam nafsu kebaikan, yang seperti Ki Jagat bilang, jadikan nafsu mutmainah jadi kebaikan, maka jin dan manusia beribadah. Sedangkan keturunan kita atau leluhur kita, bila menjaga kita sebagai khodam, dia akan tetap ikut beribadah. Jadi menginduk pada kita untuk beribadah, tidak untuk lain. Dan pendamping kita ini atau khodam, dia akan selalu mengingatkan kita kepada jalan yang benar. Atau manusianya akan ditunjukkan ihdinas siratal mustaqimnya, tunjukkan jalan yang lurus. Pasti diingatkan terus selama kita meniatkan memperbaiki ibadah. Seperti itu. Oke. Kalau untuk pengalaman pribadi saya mengenai khodam dan hidup berdampingan, khodam itu banyak jenisnya, banyak pula tingkatannya, sama seperti bangsa jin, tapi bisa dibilang bangsa jin juga khodam itu, tapi dia berbeda dimensi. Pembahasannya mendalam, tapi saya jelaskan saja menurut pengalaman pribadi saya. Yang pertama, khodam dari benda pusaka, cincin, keris, dan sebagainya. Dan juga khodam dari ijib atau tulisan-tulisan bahasa Arab gundul yang ditulis di kertas, itu juga termasuk khodam. Ada juga khodam keturunan. Ada juga khodam buangan. Khodam buangan di mana di sini kita tidak sengaja menemukan sebuah benda pusaka di jalan lalu kita ambil. Nah, itu bisa jadi khodam ikut ke kita, itu disebut khodam buangan. Nah, bagaimana cara hidup berdampingan dengan semua khodam atau dengan makhluk selain kita? Hidup berdampingan seperti yang sudah Ki Jaya jelaskan. Benahi ibadah, benahi pola pikir, serta perbuatan kita harus laras, niatkan di dalam hati. Karena mau itu jin Islam, mau itu jin kafir, semua tujuannya sama, untuk menggoda manusia, untuk lalai kepada Tuhannya. Karena cucu dan cicitnya dari bangsa iblis adalah jin. Berbeda dengan malaikat yang selalu benar. Kalau bangsa jin sama seperti manusia, dia memiliki hawa nafsu, memiliki keinginan dan angan-angan dia. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau dalam spiritual Aki, dalam perjalanan spiritualnya, dibilang sombong ya seperti sombong, dibilang tidak sombong ya tidak sombong. Karena jiwa Aki selalu berbagi ilmu pada yang lain. Di saat yang lain bercerita tentang kegaiban, Aki selalu memberikan atau meluruskan cerita tersebut agar orang tersebut bisa mencernanya dengan baik dan bisa memahami apa yang Aki jelaskan. Rasa sombong itu pasti ada, pasti ada. Tetapi kalau kita selalu bersabar, selalu tenang, selalu berpikir, tidak asal ucap, pikirkan dulu di sini, ke sini, ke sini, ke sini, baru kita ucapkan. Rasa sombong itu akan terkikis, dan rasa sombong itu akan diarahkan menjadi bimbingan atau arahan pada orang yang bercerita tentang gaibiah. Jadi pemahaman itu akan diberikan pada Aki. Yang dibilang kesombongan itu Aki kendalikan, yang akhirnya menjadi wejangan, jadi bimbingan, jadi arahan agar orang tersebut bisa mengerti dan memahami tentang hal gaibiah dan bisa mengendalikan rasa sombong. Karena sesungguhnya sombong itu hanya milik iblis. Dan kita tidak bisa, ibarat kata, kalau kita mengikuti rasa kita, maka kesombongan itu akan muncul dengan sendirinya. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan kesabaran, keikhlasan, maka segala hawa nafsu kita akan terkendali.
menjadi nafsu kebaikan. Seperti itu. Untuk pengalaman spiritual saya pun pernah mengalami yang namanya dimana saya dikuasai oleh hawa nafsu atau amarah, atau sering disebut dengan kesombongan, dimana diri saya merasa lebih baik timbang orang lain atau lebih awam. Sampai pada suatu ketika diri saya disadarkan oleh telepati oleh guru-guru saya, terutama guru terakhir saya almarhum, menyadarkan saya untuk tetap selalu istiqomah, jangan pernah sombong, dan selalu membenahi diri. Walaupun perjalanan spiritual saya selalu saya melakukan seorang diri tanpa ada yang menemani atau mengiringi, tapi guru-guru saya selalu berpesan kepada saya agar tetap yakin suatu saat nanti saya bisa untuk mengendalikan yang buruk di dalam diri saya. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf bila nanti penjelasannya kurang mengena. Karena Aki melangkah dari membenahi ibadah Aki. Aki tidak pernah menginginkan ilmu ini, ilmu itu. Aki hanya bertujuan membenahi ibadah. Pada saat Aki menjalani spiritual, yang Aki cari, belajar tentang ilmu agama, ilmu tentang pengobatan, tentang mahabbah, tentang kehidupan segala macam, biar Aki hidup di dunia ini bijaksana terhadap segala hal, bisa seimbang ibadah di syariat dan ibadah di alam sebelahnya. Karena sesungguhnya di alam syariat kita belajar yang tersurat, terbatas ilmunya, tapi yang tersirat itu lebih luas ilmunya. Jadi untuk keseimbangan hidup, bekal hidup ke depannya, Aki harus mendapatkan yang tersurat dan tersirat, agar ibadah Aki lebih mantap dan Aki bijaksana terhadap siapapun dan dimanapun. Aki tidak bisa menyalahkan siapapun dengan perjalanan orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Aki tetap bijaksana, itulah proseslah, itulah perjalanannya. Jadi kita harus hargai perjalanan mereka, kita harus hargai proses mereka. Tujuan inti sekarang Aki mempelajari kebatinan, yaitu untuk mencari diri Aki yang sesungguhnya, bahwa manusia hidup hanya dua tujuannya: mengingatkan dan mengarahkan. Mengingatkan akan kebaikan, mengarahkan orang yang salah untuk ke jalan yang benar. Urusan ingatan atau arahan yang kita berikan pada mereka, dia tidak menerimanya, gugur kewajiban manusia untuk mengingatkan. Hanya itu tujuan utama Aki, tidak ada lain. Ilmu-ilmu yang lain Aki nggak penting. Yang penting modal hidup dalam dunia ini, karena hidup yang sekarang sementara, hidup yang sesungguhnya setelah kita mati. Hanya itu yang bisa Aki jelaskan. Mohon maaf bila ada salah. Pertanyaan ini benar-benar sangat mendalam ya. Tujuan belajar spiritual atau batin, menurut Aki sendiri, tujuannya adalah seumur hidup untuk beribadah, dimana ilmu spiritual ini mengajarkan kita untuk kenal siapa diri kita, kenal bagaimana kita cara berbuat baik terhadap manusia, terhadap makhluk-makhluk selain manusia, dan juga kenal bagaimana kita siapa, dari mana kita diciptakan. Kita memiliki orang tua, memiliki saudara, hubungannya antara sesama manusia hablum minannas dan hablum minallah. Dan tujuan spiritual saya sendiri seumur hidup saya itu insya Allah pasti bakal tercapai dengan seiring berjalannya waktu, dengan bimbingan-bimbingan guru-guru saya yang masih hidup. Mohon maaf apabila kata saya ini kurang dimengerti, karena tujuan dari spiritual ini benar-benar sangat mendalam, benar-benar sangat perlu kita kaji dan kita perdalam seumur hidup. Tidak bisa setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, tapi seumur hidup. Seumur hidup untuk beribadah, seumur hidup untuk mengendalikan hawa nafsu, seumur hidup untuk amar ma'ruf nahi munkar. Terima kasih.
untuk para pemirsa di rumah dan dimanapun berada. Aki mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena gaya Aki bicara seperti orang sombong, seperti orang yang ilmunya tinggi. Aki mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah gaya Aki berbicara. Aki tidak ada tujuan lain untuk kesombongan dan segala macam. Inilah perjalanan spiritual Aki yang Aki punya. Adapun perbedaan dengan tokoh-tokoh spiritual yang lain, Aki mohon maaf. Karena setiap perjalanan orang beda-beda. Dan jawabannya pun beda-beda. Jadi mohon kebijaksanaannya pada spiritual yang lain agar tidak memperdebatkan perjalanan spiritual Aki. Semoga perjalanan Aki bisa diambil hikmahnya dan apapun yang Aki ceritakan itulah perjalanan Aki. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan perbandingan-perbandingan untuk menuju jalan yang lebih baik lagi. Hanya itu. Sekali lagi untuk pemirsa Aki mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sebelumnya saya juga memohon maaf apabila ada salah kata-kata saya dan perbuatan saya yang dimana pemirsa kurang mengerti atau kurang memahami bahasa dan tutur kata saya. Beginilah saya dengan segala perjalanan dengan kelampahan saya. Tujuan saya membuat seperti ini adalah untuk saling berbagi, sharing pengalaman apa yang saya rasakan dan Ki Jaya rasakan. Untuk tokoh-tokoh spiritual yang lain, saya mohon maaf apabila kata-kata saya ini berlebihan atau tidak masuk di akal, tapi begitulah pembawaan saya. Mohon maaf, saya ucapkan semuanya bagi tokoh-tokoh spiritual. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Konten hari ini kita sudahi. Terima kasih untuk Ki Jaya dan Ki Jaya yang sudah mendapatkan si konten pada hari ini. Apabila saya Ki Jaya dan Ki Jaya ada salah kata, salah penyampaian ilmunya, salah penyampaian dalam perjalanannya, saya mewakili semua memohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.